apa aki itu apa aki? Aki itu apa? Bukan aki-aki ya, aki saja. Bukan aki-aki, aki apa aki? Angka Angka kematian ibu. kematian ibu. Kalau AKB? Bayi. Angka kematian bayi. Bayi. Kalau TFR apa? Angka Apa? Angka kelahiran total alias total fertility rate. Jadi ini istilah-istilah yang saya kira tidak terlalu jauh dari apa yang disebut dengan kesehatan reproduksi atau keluarga berencana atau juga hal-hal yang berkenaan dengan kesehatan ibu dan anak. Itu total fertility rate ini menjadi satu tolok ukur juga dalam program pemerintah begitu. Jadi selain angka kematian ibu, angka kematian bayi juga ada total fertility rate. Kalau AKI itu per berapa itu pencariannya? Per 100, per 10, per 10.000, per 100.000, per berapa? 100.000. 100.000. 100.000 dalam setahun. Nah, kalau AKB, bayi 1.000. 1.000, betul. Nah, jadi kalau TFR itu dengan menjumlahkan ASFR. ASFR itu age specific fertility rate. Jadi menjumlahkan segmen-segmen atau ruas-ruas dari kelompok umur tertentu. Misalnya dari usia 15 sampai 20 itu berapa yang melahirkan begitu. Dari 20 sampai 25 berapa gitu. Kemudian dari 25 30 berapa sampai dengan masa usia reproduksi terakhir begitu. Kenapa dari 15 usianya? Tidak dari 0, 0, 5 atau 5, 10 begitu. 0, 5, 6, 10. Kenapa tidak dari 0 tapi dari 15? Gimana? Puja Lestari? Apa Pak? Ya, gimana? Apa? Kenapa? Oh Pak, lemot ya Allah. Karena ngalamun ya. Jangan ngelamun. Apa nih enggak? Masih siang begini udah Putus-putus. ngelamun. Ngantuk, Pak. Ya. Kalau putus-putus ya disambung aja. Jadi kalau TFR itu, total fertility rate itu adalah penjumlahan dari kelahiran per kelompok umur. Per kelompok umurnya itu misalkan dimulai dari 15-20, ada berapa yang lahir. Kemudian 21, 25 ada berapa yang lahir. 26, 30 ada berapa yang lahir. Kan begitu. Jadi dijumlahkan ke bawah. Kemudian dimasukkan ke rumus TFR. Maka keluarlah berapa sebenarnya angka kelahiran totalnya. Nah, ASFR atau age itu AG usia. Age specific fertility rate. Jadi itu angka kelahiran per kelompok umur. Nah, per kelompok umurnya berapa tadi? Nah, Riana baru masuk nih, habis diupdate sana. Nah, dari sana kemudian akan ketahuan berapa total fertility rate-nya. Tapi dalam ASFR itu
ASFR itu per kelompok umur biasanya dimulai dari 15. Mas Huri dari 15 Assalamualaikum, Pak. Pak, baru masuk, Pak. ya, Wah, telat 15, bro. 20, 21, Ini Pak 25. baru di-upload. Lama ngupdate juga aplikasinya, Pak. Iya. Nah, mengapa dari 15 begitu? Tidak dari 0, Pujol? Puja. Iya, Puja. Kenapa dari 15 tidak dari 0? Tahu kenapa? Tinggal dengerin sih kan namanya. Aku mah itu. Ih, orang dengerin. Oh, dengerin. Ngerti nggak? Enggak. Nah, Sip. Suburnya. Sama saya Pak. ulangi, dengarkan. Total fertility rate atau angka kelahiran total itu adalah penjumlahan. Kalau angka kelahiran total itu penjumlahan dari segmen atau dari kelompok umur atau dari ruas kelompok umur tertentu, misalkan 15 sampai 20, 21 sampai 25, berapa gitu. Yang dari ibu-ibu yang kelompok usia 15 sampai 20 itu ada berapa yang melahirkan. Kemudian dari 21 sampai 25 ada berapa yang melahirkan. Intervalnya seperti itu. Nah, sekarang mengapa dimulai dari 15 tidak dari 0? Wanita kesuburan mulai subur. Alat reproduksinya mulai berfungsi. Ya, kalau ibu-ibu masa dari 0, ibu-ibu mah tuh melahirkan sejak usianya paling tidak ya 15 tahun atau paling rendah. Iya. Bayi melahirkan. Kalau bayi, masa bayi sudah melahirkan? Aduh. Itu kalau yang komentar begitu itu rada paham, maksud saya begitu. Jadi kalau yang masih belum komentar itu berarti belum paham. Ya, mudah-mudahan lebih paham. Oke. Amin. Jadi setelah dijumlahkan nanti akan masukkan ke rumus itu akan dapat berapa sebenarnya TFR-nya. Sama tadi dengan yang 100.000 itu. Kan yang lahir dari ibu-ibu yang yang ibu yang apa itu yang meninggalnya, yang matinya itu karena apa? Yang aki. Melahirkan. Yang Melahirkan. Yang melahirkan. Yang melahirkan. Yang hamil. Oh iya. Yang hamil. Sama yang menyusui. Apa? Sama yang setelah melahirkan apa? Pasca melahirkan. Pasca melahirkan. Setelah melahirkan apa? Pasca melahirkan. Iya, pasca melahirkan namanya apa? Oh, ada namanya. Nggak tahu, Pak. After fertilization. Ya, lah. 42 hari setelah melahirkan itu ya. Itu namanya postpartum. Jadi itu nanti dihitung berapa semuanya. Bisa tidak termasuk enggak orang yang misalkan ujug-ujug ketabrak laler, masuk nggak ke dalam kelompok ini? Ibu-ibu lagi jalan ketabrak laler terus meninggal, masuk nggak kepada aki ini? Enggak. Itu bisanya meninggal, lalernya nempel di mobil truk apa di kereta, Pak? Ya terserah lah, pokoknya ketabrak laler aja. Iya, Ini kalau kita 10 enggak, menit lagi. Halo, kalau ini enggak 10 hamil. menit lagi nanti kita masuk lagi ya. Siap. Iya, Pak. Nah, jadi itu tidak termasuk yang kecelakaan. Iya, Pak. Ya macam-macam lah. Yang di Soledad begitu, di mana orang meninggal, yang mungkin bunuh diri
Karena dia konteksnya tidak karena hamil, melahirkan, atau 42 hari setelah melahirkan. Melahirkan. Oke, ya. Nah, kalau ASFR, age specific fertility rate, itu adalah merupakan kelahiran dari kelompok umur, yaitu dijumlahkan, masukkan ke dalam rumus, jadilah namanya TFR, total fertility rate, atau disebut dengan angka kelahiran total. Gitu ya. Oke. Ya, lanjut sekarang. Nah, untuk itu ada dasar kebijakan pelayanan KB dalam undang-undang. Ya. Terutama tentang pelayanan kesehatan dalam keluarga berencana. Itu dimaksudkan untuk pengaturan kehamilan bagi pasangan usia subur untuk membentuk generasi penerus yang sehat dan cerdas. Jadi pembatasan di sana atau pengaturan di sana itu dalam konteksnya konteks KB bukan yang lain, tetapi dalam konteks pengaturan kehamilan. Kemudian yang kedua, pemerintah bertanggung jawab dan menjamin ketersediaan tenaga, fasilitas, pelayanan, alat, dan obat dalam memberikan pelayanan keluarga berencana yang aman, bermutu, dan terjangkau oleh masyarakat. Nah, di situ ada ketersediaan tenaga. Jadi itu merupakan tanggung jawab pemerintah itu. Kalau ketersediaan tenaga. Tenaga maksudnya tenaga apa? Yang dimaksud di sini tenaga apa maksudnya? Ya. Tenaga kesehatan. Kesehatan, Pak. Tenaga kuda atau tenaga apa maksudnya? Tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan. Iya, tenaga kesehatan. Bisa dokter, bidan, atau Perawat. paramedis, ya, perawat, paramedis lain yang berkenaan dengan pelayanan. Kemudian fasilitas pelayanan. Fasilitas pelayanan itu contohnya apa saja? Rumah sakit, puskesmas. Ya, terus? Klinik sih, Pak. Klinik. Iya, klinik, apalagi? Rumah bersalin. Rumah bersalin, rumah sakit, Iya. Poskesdes, pusat kesehatan desa, ya. Iya. Ada Iya. sekarang pusat kesehatan desa, ya. Di desa itu dibuka. Ada. Kemudian bisa juga posyandu, ada lagi pustu, ada lagi apa pustu? Pusat kesehatan. Puskesmas pembantu. Pembantu. Ya. Jadi kalau puskesmas itu coverage wilayahnya itu desa binaannya itu tertentu. Contoh, satu kecamatan misalkan Kholif, di mana Kholif? Brebes. Brebes. Kecamatannya? Larangan. Di Larangan itu, kecamatan Larangan, misalkan ada 2 puskesmas. Dari 2 puskesmas itu, pasti ini masing-masing punya desa binaan. Misalkan puskesmas apa di sana yang ada? Di setiap desa ada. Bukan. Puskesmasnya ada berapa dulu? Tahu nggak? Banyak ya. Ada berapa banyak tuh? Ada 12? Ya lebih dari 1. Iya. Contoh ada 2 aja ya. Iya. Karena kan Khalid nggak tahu nih, ada 2. Bisa saja itu yang satu punya desa binaannya umpamanya. Berapa jumlah desa? Ada jumlah desa satu kecamatan? 24. Larangan berapa larangan? 24. 24. Misalkan yang satu puskesmas ini membina 14. Yang satunya ini 10. Tapi ternyata yang 14 ini tidak tercover. Makanya ada puskesmas pembantu. Jadi tetap yang ini 10, yang ini 10,
yang 4-nya oleh puskesmas, pembantu atau pustu. Jelas ya? Iya, iya, iya. Jadi mereka punya desa binaan itu, setiap puskesmas itu. Coverage wilayahnya itu punya mereka. Dan di situ nanti akan selalu dievaluasi setiap bulan. Bagaimana puskesmas itu pelayanan kepada masyarakatnya seperti apa itu, dari mulai targetnya, pencapaiannya, sampai menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Itu dievaluasi setiap bulan. Termasuk sebenarnya puskesmasnya itu sendiri, ya, itu diakreditasi. Jadi puskesmas sekarang itu institusi-institusi yang berkenaan dengan pelayanan kepada masyarakat itu diakreditasi. Mengapa? Supaya dia memiliki tanggung jawab terhadap pelayanan kepada masyarakat. Contoh, puskesmas misalkan di Larangan tadi, Khalif, itu ada 3 misalkan. Itu sangat boleh jadi itu akreditasinya tidak sama, bisa saja. Yang satu akreditasinya A misalkan, yang ini B gitu. Karena apa? Karena fasilitas yang ada, kemudian karena hasil kerja yang dilakukan, karena fasilitas yang ada, karena hasil kerja yang dilakukan, karena etos kerja yang kurang, itu sangat boleh jadi akan berbeda. Bergantung dari bagaimana memanage institusi itu, yang tentu saja dipimpin oleh satu pimpinan di sana. Ada pimpinan puskesmasnya yang dibantu oleh seluruh tenaga yang ada di dalamnya. Nah, ini memang maksudnya itu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Jadi kalau misalkan pimpinannya leha-leha, terlena, malas-malasan, apa jare, ya nanti bisa akreditasinya menurun, dan ketika itu pula akan disesuaikan dengan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Jadi fasilitas, ya, fasilitas yang diberikan pemerintah kepada puskesmas yang akreditasinya A itu berbeda dengan yang diberikan kepada B, misalkan gitu. Nah, itu jadi akhirnya berpacu. Jadi dipacu supaya ada inovasi-inovasi dalam mengelola institusi fasilitas pelayanan itu. Termasuk kan sekarang sekolah juga begitu, perguruan tinggi juga sama, dipacu terus. Maksudnya adalah bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Jadi kalau nanti misalkan Khalif ini jadi pimpinan puskesmas, maka jangan berdiam diri, harus berpacu, memotivasi apa kira-kira inovasi-inovasi yang perlu dilakukan sehingga nanti akreditasinya menjadi tinggi, dan perhatian pemerintah terhadap fasilitas kesehatan yang Khalif pimpin itu nanti akan semakin baik, semakin bagus, semakin banyak begitu. Kira-kira begitu. Baik, jadi fasilitas kesehatan tadi ya, sampai kepada fasilitas kesehatan juga termasuk di dalamnya Vaskes itu klinik yang dilakukan oleh ibu-ibu bidan ketika dia melakukan pelayanan di luar jam kerja misalkan. Termasuk kliniknya. Di sana nanti biasanya kalau sudah bentuknya klinik, dia punya nomor registrasi kan. Dan nomor registrasi itulah yang dijadikan bahan 13, Pak. 14 ya, 14. Yuk kita lanjutkan sambil jalan ya. Oke. Oke. Ya. Nah, kemudian alat dan obat.
Nah, alat dan obat ini semuanya disediakan oleh pemerintah. Tentu siapa ini? Muhammad Hasan Fahrul Rozi. Ya, tentu dikaitkan dengan yang disebut dengan BPJS itu kan. BPJS naik sekarang. Naik itu. Tahu. Tahu atau tahu gini kan? Tahu. Kelas berapa aja itu ya yang naik? Ya semuanya naik kan. Iya, yang awalnya kelas itu sekarang naik semua. Naik. Jadi kayaknya pemerintah ini tidak apa ya. Tidak pro rakyat. Tidak, ya boleh begitulah. Tidak empati gitu kan ya. Iya. Suasana lagi begini, aduh. Ya, nyari untung. Menaikkan, ya. Mestinya nantilah. Kan itu barusan digugat itu ke MK kalau nggak salah kan. Oh iya. Gugat ke MK yang menaik kemarin itu. Mm-mm. Terus akhirnya tidak jadi. Sekarang menaikkan lagi. Jangan-jangan nanti digugat lagi nih. Mau gugat demo dibubarin, Pak. Ya, nanti kalau sudah selesai COVID-nya, demo yang besar juga nggak apa-apa. Kan mahasiswa boleh demo kan? Boleh. Boleh, mahasiswa boleh demo. Nggak boleh sama rektornya. Asal jangan anarkis. Tuntutannya jelas, tidak anarkis, boleh demo. Itu kan mengemukakan pendapat, boleh aja. Dijamin oleh undang-undang. Baik, kita lanjutkan. Kemudian ketentuan mengenai pelayanan keluarga berencana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi banyak aturan-aturan yang harus diikuti oleh masyarakat. Apa sebenarnya yang perlu ditaati gitu ya, perlu ditaati. Jadi tidak boleh. Jadi maksudnya ini kan setiap pelayanan itu ada SOP-nya. Apa SOP itu? Standar Operasional. prosedur. Jadi ada Prosedur. itu contoh. Ketika mau memeriksa dokter, contoh aja ini sih. Dokter ketika memeriksa pasien itu yang pertama menanyakan dulu identitas. Yang kedua kemudian mengambil catatan barangkali dia pasien lama atau baru kan begitu. Kartunya diambil. Kalau lama berarti yang sudah ada. Kalau baru berarti dia baru harus ditanya dulu identitasnya. Kalau misalkan sekarang sudah sistem IT-nya sudah tinggi, berarti dia harus buka dulu di data, di komputer misalkan. Siapa dia, kemudian identitasnya seperti apa, kemudian juga pernah sakit apa, kan begitu. Setelah itu baru diperiksa. Setelah diperiksa, kemudian ditanya lagi sambil diperiksa. Setelah itu baru bikin resep. Jadi ada prosesnya, ada prosedurnya, peraturannya ada, gitu. Dituangkan di dalam SOP. Jadi tidak sembarangan begitu. Setiap pelayanan, bukan hanya kesehatan saja. Orang yang mau pasang listrik ke PLN sama. Gitu. Pertama membuat daftar usulan dulu. Daftar usulan itu surat usulan, kemudian diterima, harus diterima, ditinjau, harus ditinjau. Sampai baru dipasang begitu. Dan menandatangani surat pernyataan apabila nanti kelebihan membayar dan seterusnya. Jadi ada SOP-nya. Jadi tidak sembarangan. Apapun itu sekarang orientasinya ke sana. Nah, begitu juga dengan pelayanan sama seperti itu. Nah, kemudian
yang tadi nih, pelayanan KB dalam penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi tak sehat. Nah, di sini karena pelayanan KB itu diperuntukkan bagi pasangan usia 'Senja' Lima tadi. halo, senja ya. pasangan usia Subur. 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 Jadi apa PUS itu? Pasangan usia usia subur. Ya, itu mah singkatan namanya. Oh, Apa itu puskesmas? Pusat Pusat Kesehatan Kesehatan Masyarakat. Masyarakat. Iya, itu mah singkatan. Kalau puskesmasnya itu apa? Tempat pelayanan kesehatan. Mm-mm. Ya, mungkin ya agak panjang dikit lah. Mahasiswa makan rada keren atuh. Puskesmas adalah satu institusi pelayanan kesehatan Pasti. atau pelayanan lain yang berkenaan dengan kesehatan yang terdapat di Beberapa dalam tenaga sebuah medis. wilayah yang membawahi atau yang membidangi atau yang membina beberapa desa. Gitu atuh kudu rada keren hari mahasiswa mah. Siap, Harus siap, berbobot gitu ya, Pak. Ya, siap. ya, apa itu KB? Keluarga bercelana. Dah begitu apa. KB Apa itu merupakan PUS? suatu program. Pasangan usia subur. Apa itu Pak Jokowi? Presiden. Presiden. Sudah, itu aja. Pak Jokowi adalah presiden yang dulunya seorang bandar mebel, eksportir mebel yang berdomisili di Solo. Itu kan panjang seetik, itu rada keren lah. Mahasiswa namanya juga. Oke, siap. Beda. Iya. Siap. Jadi mahasiswa itu konon katanya memiliki argumen yang lebih, kalau berbicara itu punya argumen yang lebih kuat. Kemudian kalau mengungkapkan pendapat itu punya daya analitis yang lebih. Jadi analisanya lebih tajam, lebih dalam. Gitu kira-kira. Oke. Jadi PUS itu adalah pasangan usia subur yang istrinya masih menstruasi. Apa? Pasangan usia subur yang istrinya masih menstruasi. Jadi kalau ada pasangan yang nini-nini dengan aki-aki ya, yang sudah tidak menstruasi, berarti PUS bukan itu? Bukan. Bukan. Karena sudah tidak subur kan begitu. Iya. Nah, gitu kira-kira ya. Iya. Nah, pasangan usia subur nih, itu biasanya mereka itu ada yang ber-KB, ada yang tidak ber-KB. Yang tidak ber-KB. Yang tidak ber-KB ini kemungkinannya masuk juga ke dalam kelompok kehamilan yang tidak diinginkan. Ya, kehamilan tidak diinginkan. KPD. Saya itu sebenarnya anak sudah 8, kemudian usia sudah 40. Saya tuh tidak mau hamil lagi, tidak mau punya anak lagi. Tapi dia tidak ber-KB. Iya. Nah, dia tidak ber-KB. Usianya 40, anak sudah 8, tapi tidak ber-KB. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia itu nantinya akan beresiko dengan 4T itu kan? Apa 4T itu? Apa 4T itu? 4T. Tanpa komplikasi. Apa itu? Apa 4T? Tanpa komplikasi kan? Tanpa kehamilan, Apa sih, Pak? tanpa Ini bukannya. tanpa nifas. 4T itu apa? Terlalu cantik, terlalu ganteng, Aduh. terlalu kaya, dan
terlalu sombong itu. Apa itu? Oke. Ini bukan. Apa coba? Nah, ini kemungkinan berisiko dia ya. Karena dia itu hamilnya misalkan terlalu muda, bisa. Atau dia itu misalkan kalau anak 8, kemudian usia ibunya 40, berarti dia terlalu banyak, kan terlalu Banyak. tua ya. Iya. Iya, begitu. Nah, jadi ada 2 kemungkinan. Dia itu berisiko atau dia itu akan menggugurkan kandungannya. Karena dia berisiko. Iya. Takut berisiko, jadi dia aborsi nantinya. Begitu. Nah, kalau dia itu masuk ke dalam kategori yang tadi berisiko, kalau berisiko kemungkinan komplikasi dan kemungkinan tidak kan? Iya. Ada kemungkinan dia itu tanpa komplikasi, artinya sehat-sehat saja. Kemudian yang kedua ada kemungkinan dia itu komplikasi, kan begitu. Iya. Kalau si pasangan usia subur yang tidak ber-KB, kemudian dia itu kemungkinannya beresiko, tapi kebetulan resikonya itu tidak ada, artinya tanpa komplikasi kehamilan, kemudian dia itu biasa saja normal, berarti nantinya dia itu akan melahirkan kan? Kalau melahirkan berarti meningkatkan Angka kelahiran. Ya, ini kan panahnya ke atas nih. Kalau panas ke atas itu berarti meningkatkan kelahiran, meningkatkan angka kelahiran. Angka kelahiran. Ya, atau TFR. Ya. Nah, sekarang ada pasangan usia subur yang tidak ber-KB, dia juga termasuk kategorinya kategori yang kehamilan tidak diinginkan. Dia juga kemungkinannya itu berisiko, tetapi dia kebetulan betul-betul berisiko terjadi komplikasi dia meninggal waktu hamil misalkan, atau waktu persalinan, atau waktu nifas. Berarti dia itu telah berkontribusi kepada kematian ibu dan bayi. Karena apa? Karena meninggal, di sini ada komplikasi. Kan? Tapi kalau yang ini karena tidak ada komplikasi, dia akan berkontribusi kepada angka kelahiran. Jadi kelahiran semakin tinggi. Gitu ya. Yang tidak ber-KB. Jadi yang tidak ber-KB itu, pasangan usia subur yang tidak ber-KB itu bisa meningkatkan angka kelahiran. Yang kedua, bisa juga meningkatkan kematian ibu dan bayi. Kan begitu. Ya. Bagi pasangan usia subur yang tidak ber-KB. Nah, sekarang pasangan usia subur yang tidak ber-KB ini yang termasuk kategori kehamilan tidak diinginkan, dia melakukan aborsi karena tidak diinginkan. Kalau sudah aborsi, dia itu terjadi komplikasi aborsi kan? Kalau terjadi komplikasi aborsi, maka dia akan berkontribusi kepada kematian ibu. Karena anaknya meninggal, kan di aborsi. Itu kalau terjadi komplikasi, ibunya juga akan meninggal. Jadi dia itu akan menambah terhadap kematian ibu. Nah, jadi pasangan usia subur yang tidak ber-KB itu bisa meningkatkan kelahiran, angka kelahiran, bisa meningkatkan kematian ibu dan bayi, dan bisa meningkatkan kematian ibu. Iya. Nah, sekarang kita lihat, ada pasangan usia subur yang ber-KB.
Kalau dia itu ber-KB, maka akan jadi CPR. CPR itu prevalensi. Jadi peserta KB aktif, bahasa kitanya ini. Dia akan menjadi peserta KB aktif. Dia akan menjadi peserta KB nih. Dia menjadi peserta KB, maka dia akan menjadi peserta KB aktif. Kalau dia itu menjadi peserta KB aktif, maka dia akan menurunkan angka kematian ibu. Iya. Mengapa menurunkan angka kematian ibu? Ibu-ibu atau pasangan usia subur yang ber-KB itu. Mengapa? Rindi, mengapa Rindi? Rindi? Tidur. Enggak tidur, enggak apa ya? Jangan tidur. Enggak. Iya. Apa, Mengapa? Pak? Mengapa? Apa ulangi? Wah, nyata beling rongokaken ya. Dengerin, Pak. Tidur. Sarong lamun. Terus. Saya tadi makan dulu. Suaranya putus banget. Suaranya Makan Nicole yang dulu. Your putus. internet. Jadi nih. Ya. Halo? Halo? Iya, Halo. Pak, ya. Ya, pasangan usia subur yang menjadi peserta KB, kelihatan nggak di situ? Kelihatan. Kelihatan nggak Kelihatan. skemanya? Kelihatan. Rindi, kelihatan nggak Rindi? Kelihatan, Bapak, cuman suaranya nggak jelas. Nah, sekarang jelas nggak? Jelas, insya Allah. Oh, pasangan usia subur yang menjadi peserta KB itu akan menurunkan angka kematian ibu. Mengapa? Ketawa. Mengapa? Tahu, Pak? Lah kok ngakak? Jawab dulu, Mbak. Loh piye Siapa toh? tahu. Coba sekarang siapa nih? Nicolin Hardiani. Iya, Pak. Nah, Udah. sudah tahu Hey. pertanyaannya? Tadi mengatakan sini. Nicolin Hardiani. iya, Pak. Ini. Guys, kerudung. Iya, Terus guys. Nih, pasangan usia subur yang menjadi peserta KB, ya, itu dapat menurunkan angka kematian ibu. Iya, Mengapa? kenapa ya? Pasangan usia subur pakai KB tapi buat angka kematian ibu. Mungkin Mengapa? karena kesehatan ibu dan bayinya, Pak. Ya, kenapa? Ya karena pas itunya nggak sehat. Gimana ya? Kesehatan ibu dan bayinya itu Menurun. unmet. Iya, menurun. Unmet need. Apa itu artinya? Nah, Jadi, ini pasangan usia subur iya. yang ber-KB, menjadi peserta KB, itu akan menurunkan angka kematian ibu nih. Menurunkan kematian ibu. Oh iya, menurunkan. Iya, Pak. Nggak fokus, Pak. Sorry, Pak. Iya. Mengapa bisa menurunkan angka kematian ibu? Pasangan usia subur yang ber-KB ini. Karena kesehatan ibu dan bayinya itu bagus gitu, Pak. Hah? Iya nggak sih, Pak? Menurunkan angka kematian ibu, bukan menaikkan angka kematian ibu. Oh iya, menurunkan. Menurunkan angka kematian ibu. Kenapa? Wong dianya ikut jadi KB yang enggak. Nah iya ya, gimana sih? Lah, Hayo loh. Kan ikut KB ya, gimana sih? KB. Sang aja, Ge. Nicolin sang gitu. Enggak, tadi Bapak kan udah jawab. Karena memasang KB, jadi menurunkan angka kematian ibu. Iya, tidak ada itunya, tidak ada kontribusi terhadap angka kematian ibunya, begitu kan? Iya.
Coba sekarang nih, Mas Huri, ada nggak Mas Huri? Mas Huri, Aji. Tidur. mana sih Mas Huri nih? Aji cuma ini doang. Tapi orangnya tidur. Iya, Tak, Ita, Orang- coba di apa? Di absen Tak. Karena di Oh, kelas jangan-jangan biasa tidur. Ya, yang tidur, yang tidak menjawab itu berarti tidak hadir. Bapak tadi Rini jawab hadir. Iya. Awak mana enggak Je? Kamu juga sang ya, Puj. Kan Nurjana, ada kan Nurjana? Bapak Terus saya minta semua videonya dijalanin semua. Bapak nggak pakai kerudung. Ya, dijalanin aja, nggak apa-apa. Kerudungnya pakai. Apa? Jadi kalau begini kan tidak beres kalau begini nanti. Masih sarungan aja, Mas. Saya lebih menghargai yang hadir begitu. Pakai sarung juga lebih menghargai dari hanya masuk aja kemudian tidak ada begitu. Wah, ada. Bapak ini enggak pakai kerudung. Bapak selimut gak apa-apa ya. Iya gak apa-apa. Olive, mana Olive? Wah, parah banget. Wah, harus reconnect. Udah. Woi, Sulha Amalia, mana Sulha Amalia? Tangannya pendek. Sulha Amalia. Jadi kayak ibu-ibu mau ke pasar tuh. Sulha Amalia, Mas Duri. Iya Pak, hadir Pak. Coba dibuka kemana Anda aja videonya. Aji? Ini Pak nggak bisa Pak. Nggak bisa dibuka aja Pak. Bohong. Ini Pak udah dibuka sinyalnya. Yang lain bisa, Pak. Ini Pak. Nggak tahu ini gimana HP-nya sih Pak. Diklik aja itu Bener. gambar. Diklik gambar Udah, videonya. Coba ini. Bohong Pak, bohong itu tuh. Bilang aja lagi main ke ceweknya. Ini Pak di apa di grup Pak, di grup coba Pak. Aji lagi main itu sama Jangan aja ini. lagi main Pak ke ceweknya itu tuh. Ya ampun. Ini Pak, itu Pak dilihat Pak. Punten Pak. Septia Putri mana Septia Putri? Yang tidak. Bapak lagi di WC dulu sebentar. Halo. Wah, siapa itu yang di WC? Videonya diangkat, Aduh. tidak hadir nanti. Niko pakai apa kan Niko? Aduh, kocak dia. Nicole mah malah pakai bandanan. Yasmin Farida mana Yasmin? Yasmin. Yang ini Yasmin. Ngelik. Mana Farida ini? Septia Putri. Tia. Kayak maskeran. Yasmin Ya, Farida. maskeran emang habis maskeran, Sofi. Mantap. Yasmin Farida mana Yasmin Farida? Katanya WC dulu Je. Wah, Jangan Aji, nangis, Kol. Aji nggak bisa. Ini muter. Gatel hidungnya. Bisa dong Pak. Nicolein kameranya kayak orang lama. Septia Putri mana Pakai Septia laptop, Putri? Ki. Jadi ngeblur gini. Septia Putri mana? Vintage. Ini kenapa ya? Oh, kenapa? Kok badan nggak ada gambarnya sih Pak? Septia Putri mana Septia Putri? Iya, Pak. Mana? Buka wajahmu. Lagi Tang, Ji, kentang.
Hah? Lagi undangan? Lagi kondangan. 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 Kok lagi kondangan gimana? Wah, Mulai sekarang harus Nggak dibuka masuk aja. akal. Kalau yang kondangan berarti tidak hadir. Nanti kita dicatat tidak hadir aja. Belum, Pak. Belum kondangan sih mau. Iya, mau kondangan atau mau kuliah? Ini, Pak. Udah Pak, nih itu gua aja Pak zoom. Kek. Ya. Aji mukanya, jangan kakinya, nggak sopan. Ayo Aji. Lagi sama Puja cewek. tangannya kelihatan. Yasmin Aji Udah, nggak Mak. sopan. Nggak punya muka. Aji pakai baju Ji. Bentar Pak, lagi mau pakai baju Pak. Aji dipakai dulu bajunya. Pak nggak ada Aji habis gambarnya pakai- sih Pak. Mestinya kan mau kuliah tuh ya siap-siap. Gitu. Mau kondangan anjir. Iya, Pak. Mau Mau kondangan nih Pak. Kondangan guys. Kalau pilih aja di antara Anda itu dipilih satu, mau main silahkan tidak perlu kuliah. Mau kondangan silahkan tidak perlu kuliah. Begitu. Iya Pak, Bukan benar Pak. Bukan berarti harus kuliah, bukan. Silahkan Anda mau kondangan, tapi tidak kuliah, kan begitu. Iya, Pak. Iya, Pak. Udah undangannya tadi. Oh, udah. Mau belanja, Katanya belum. belanja. Tadi katanya belum bang mau kondangan. Gimana sih? Jadwalnya sudah jelas kan. Jadi kalau Anda tidak sesuai dengan jadwal Mantap, komitmen kondangan. kita ya bisa terjadi huru-hara nantinya ini. Pak, bentar. Coba sekarang Sulha, coba jelaskan kenapa Hadir, yang Pak. ini. Ya, kenapa pasangan usia subur yang ber-KB ini akan menurunkan angka kematian ibu? Suaranya putus-putus, Pak. Mengapa pasangan usia subur yang ber-KB itu akan menurunkan angka kematian ibu? Saya ulangi lagi, mengapa pasangan usia subur yang tidak ikut KB akan menurunkan angka kematian ibu? Halo? Halo? Putus-putus, Pak. Iya, Pak. Mengapa pasangan usia subur yang ikut KB itu dapat menurunkan angka kelahiran? Lihat. Mengapa pasangan usia subur yang ikut KB menurunkan angka kelahiran? Wah, ini kayaknya beberapa di antara Anda Sumpah. ada yang harus melakukan semester depan. Karena ternyata tidak mengikuti dengan seksama ini. Tadi udah dibahas. Anum, Karena karena apa? sengaja lah. Karena menggunakan KB. Karena merana atau karena apa? Merene. Anjir. Merana. Dapat memiliki lebih banyak waktu. Ya, Enggak tahu. apa? Karena apa? Karena menggunakan KB. Iya. Mengapa pasangan usia subur yang tidak KB akan meningkatkan total fertility rate? Kenapa?
Ikrar gimana Ikrar? Mengapa pasangan usia subur yang tidak ber-KB akan meningkatkan total fertility rate? Karena tidak di KB. Orang yang Ya. tidak KB itu kemungkinan beresiko yang 4T itu. Nah, kalau tidak beresiko tanpa komplikasi kehamilan dan persalinan, berarti ibu itu berhasil melahirkan dan artinya itu menaikkan angka kelahiran. Artinya dia melahirkan dengan selamat gitu. Ya, gitu. Iya. Iya, begitu. Karena dia tidak ber-KB, jadi dia itu hamil, tidak ada komplikasi, berarti dia akan meningkatkan angka kelahiran. Angka kelahiran. Iya. Nah, coba sekarang Rizka. Apa pasangan usia subur yang tidak ber-KB itu akan meningkatkan kematian ibu? Pak, bisa ulangi nggak suaranya? Mengapa pasangan usia subur yang tidak ber-KB itu dapat meningkatkan kematian ibu? Itu berarti karena dapat Mengapa? Karena Ayu Ting Ting judul lagunya Ayu mengapa? Ting Kan begitu ya? Ayo apa? Enggak loh. Karena terus-terusan Pasangan usia subur yang dapat tidak ber-KB itu kemungkinan kan dia akan hamil. ada kehamilan yang tidak Tidak diinginkan. Iya, diinginkan. kehamilan yang tidak diinginkan. Kalau kehamilan tidak diinginkan, dia kemungkinan bisa Beresiko aborsi. aborsi, Sehingga bisa terjadi komplikasi aborsi. Sehingga ibunya meninggal. Kalau ibunya meninggal, maka dia akan meningkatkan angka Angka kematian. kematian ibu. Oke? Oke. Oke. Mulai pertemuan sekarang ke depan harus dibuka videonya. Pada kondangan nggak beres ini. Aduh, kondangan cuy. Bapak, kalau di WC dibuka. Enggak. Ya jangan lama-lama Kalau lah ke di belakang WC. kan kalau di kampus juga boleh keluar ke belakang boleh. Di Boleh. WC sambil Masa video WC call. harus dibawa HP-nya. Iya. Udah biasa bawa HP, Pak. Nggak ada akhlak. Iya. Biarkan aja HP-nya di meja, bisa ke belakang. Bahkan mau minum boleh Kak kalau di rumah nih. Saya ini kan di pinggir saya ini ada minum. Wah, nggak ada Pak. Iya, boleh aja. Sambil Kan di nyemil. belakangnya Tapi background. hadir. Masa ini kok kondangan sih lah. Kondangan. Bisa terjadi huru-hara ini. Masuk. Bisa terjadi huru-hara kalau kondangan lah. Aduh. Mana nih? Bisa terjadi huru-hara ini. Aduh. Coba sekarang. Tapi pakai headset Pak, dengerin. Kameranya doang mati. Ya tapi kalau kondangan mah mau bagaimana memperhatikan atuh Mbak. Kondangannya mah dari tadi Pak. Udah selesai. Jadi Kondangannya mah dari jam 12 Pak. Jam pas masuk pertama juga udah pulang. ya soalnya tadi kita kondangan sih. Ya. Oke. Sekarang coba nih. Mas Huri mana Mas Huri ini? Halo, Mas Huri. Tidur. Tak, catat kita. Mas Huri nggak ada nih. Ada Pak, ini sinyalnya Pak. Yang sinyal. Lagi hotspotan Pak. Hotspotan ketemuan. Mas Huri mana Mas Huri? Hotspot Pak, nggak dulu tuh Pak, susah sinyalnya Pak. Tuh udah dinyalain. Dari tadi. Mantap, mantap. Hebat terus Pak ini Pak. Ya, aduh. Mas Kalem Huri. Pak, kalem Pak. Beneran Pak.
Ya nggak bisa kalem-kalem lagi kuliah. Lupa sinyalnya, Pak. Sinyal. Sinyal. Terlalu banyak sinyal kayaknya ya. Ini Pak pakai Iya, smartphone, Pak. Pak. Sinyalnya berbagai. Oke, ini home Pak, jadinya lele. Di tengah-tengah sawah, Pak, rumahnya. Jadi sinyalnya nggak ada. Paket Iya, ini tidak aku apa tuh, Pak. beli Rumah tower. di tengah-tengah sawah, mah banyak tuh sinyalnya sendirian. Tangannya nyelap, Iya, Pak. banyak sih. Cuman tuh ya di tengah-tengah. Oke, kita lanjutkan. Nih, KB pasca persalinan ya. Jadi KB pasca persalinan itu pemanfaatan atau penggunaan metode kontrasepsi dalam waktu 42 hari pasca bersalin masa nifas. Jadi Ini setelah baca. dia itu hamil, kemudian melahirkan, dan 42 hari setelah itu dia menjadi peserta hamil. Namanya KB pasca persalinan. Karena kalau itu tidak dilakukan, biasanya itu kalau sudah lupa, maka melakukan hubungan suami istri itu bisa terjadi lagi kehamilan. Kemudian yang berikutnya KB pasca persalinan menggunakan metode KB modern atau cafetaria system. Itu ada cafetaria system maksudnya menyuguhkan siapa suka. Silahkan siapa suka. Jadi yang tidak mengganggu proses laktasi. Laktasi itu apa? Laktasi itu tidak berpengaruh terhadap air susu ibu. Air susu, laktasi. KB yang tidak berpengaruh terhadap air susu ibu. Ada. Kemudian metode kontrasepsi pada cafetaria system. Nah ini kontrasepsi makanya. Condom. Ya. Kalau AKDR apa ini? AKDR apa? Siswa ini gimana mahasiswa ini? Mahasiswa Tangiawan. Ya. Kayak Khalid sih kayak bangsa amannya. Bangsa Tangiawan. Khalid. Ya, Khalid. 16 orang. Ya, kita lanjut ya. Iya, Pak Gas. Sip. Oke. Nah, kemudian ini apakah kalian ingin melihat muka-muka pelayanan keluarga berencana sepanjang siklus usia reproduksi ini. Mereka, guys. Jadi KB itu Ini untuk orang kesehatan reproduksi itu untuk semua umur. Nah, begitu. Di sini ada pelayanan kepada pasangan usia subur, kepada ibu hamil, sampai kepada ibu nifas, ibu fas. Lagi kondangan. Jadi kalau Anda menjadi misalkan kepala BKKBN, ya, semua segmen, apakah dia remaja, apakah dia pasangan usia subur, apakah dia itu hamil, bahkan lansia sekalipun, itu perlu digarap, maksudnya di KIE. Komunikasi, informasi, dan edukasi. Karena kontribusinya pasti alhamdulillah baru masuk. Akan membantu kepada program Anda. Jadi misalkan gini, jangan itu mah bukan sasaran KB, itu bukan. Semuanya harus kita edukasi. Harus kita edukasi. Supaya apa? Supaya ada kontribusi dia kepada sasaran yang akan kita capai. Oke. Kemudian yang Pak, nanti boleh minta soft-filenya nggak, Pak? Ya, nanti kan biasa saya kirim nantinya. Ya, Pak. Maaf ya, Pak. Tenang aja. Boleh. Tenang. Belanda masih jauh, tenang. Slow, sabar Siap, dulu, siap. bro. Udah deket sih, Pak. Slow, santai, santai. Tidak lari gunung dikejar lah ya. Nah, ini maksudnya siklus. Nih, siklus.
Dari mulai dia itu hamil, kemudian dia itu sampai punya anak, sampai anak remaja, sampai lansia sekalipun, ini merupakan siklus kehidupan manusia nih. Siklus kehidupan manusia ini adalah sasaran semuanya untuk keluarga berencana. Hanya di mana letak materinya bergantung dari sasaran mana yang ada. Contoh, ketika kita bertemu dengan remaja misalkan, remaja nih, berarti sasaran kita adalah kesehatan reproduksi remaja. Kan begitu. Ketika berhadapan dengan lansia, berarti kita menyampaikannya dengan materi kesehatan reproduksi lansia. Tapi pada umumnya semuanya ini adalah sasaran kesehatan reproduksi. Semuanya. Baik yang hamil, apalagi yang hamil. Yang hamil kan harus diperiksa dan seterusnya. Iwan ngorong mulu. Pasangan usia subur juga sama begitu. Ya, biarin aja yang ngorong mah. Nanti bisa diaduk gitu nanti. Ini jorok ya, Pak. Ya, begitu. Oke, ada pertanyaan nggak? Nggak ada, Pak. Cukup. Sulha, ada pertanyaan? Amalia? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke. Rangga Gaor. Rangga Gaor, bagaimana? Ada pertanyaan? Gaor, Pak. Gaor. Aman, Pak. Rizka, ada pertanyaan? Ngapain, Rangga? Cukup? Cukup. Pas, Pak, pas. Pas naona. Aji semangat banget, Aji. Pas pembelajarannya, Pak. Pengen cepet-cepet udahan itu Pak si Ajima, Pak. Iya, oke. Baguslah. Ini kita berharapnya, Pak. Putri, gimana Putri? Udah oke? Oke, Pak. Cukup. Cukup. Oke. Eka, cukup, Eka? Nanya ke Rindi, Pak, udah belum gitu. Rindi, boleh. Rindi mau nanya, silakan. Udah, Pak, udah cukup. Ya. Nanya, Ya pengen ditanya. Oke, kalau tidak ada saya kira itu saja. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya ajak kerjasamanya supaya Anda walaupun dalam suasana pandemi seperti ini, belajar kita tetap sesuai dengan aturan yang ada. Jadi ketika Anda kuliah ya ada di tempat begitu, perhatikan. Pak, kira-kira masuknya tanggal berapa sih ya? Iya, Pak. Masuk tanggal berapa sih kuliah? Tahun depan. Semester Apa itu? 3. Masuk mana? Masuk kampus? Iya. Iya, Pak. Nanti tahun 2025. Sudah dong. Sudah. Udah kerja, Mas. Si Khalif itu nanti di wisudanya pakai viral begini nanti. Soalnya ini, Pak, kangen seblak. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, tapi saya betul-betul bahwa niatnya adalah niat baik supaya Anda menjadi mahasiswa yang cerdas, mahasiswa yang terampil, mahasiswa yang pintar, mahasiswa yang berbudi, mahasiswa Amin, ya Allah. begitu. Ya, Amin. Nilai-nilai keindonesiaan, akhlak yang mulia begitu. Amin. Amin. Supaya nanti Anda juga bisa mengelola negeri ini dengan baik. Nah, jangan Amin. jangan seperti sekarang ini kayaknya negeri dikelolanya dengan separuh-separuh ini ya. Iya, Pak. Coba Anda yang mengelola mungkin lebih baik dari sekarang. Doain Rangga Saya jadi jadi presiden, Pak. DPR. Ya, jadi presiden naon wae, bisa presiden bakso dorong bisa ya.
Apalah pokoknya Presiden presiden. Persatuan Janda. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, tidak ada pernyataan, cukup sekian dan saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Bapak. Rangga, lanjutin Rangga. Aji apaan sih, J? Oke. Aji lagi main itu sama ceweknya. Udah lanjutin gawe.